Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Kita belajar bersama-sama lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bab 13, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang toleransi dan bagaimana cara menghargai perbedaan, serta ilmu tajwid tentang waqaf. Namun sebelum itu, mari kita membaca terlebih dahulu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Memahami tajwid tentang tanda waqaf. Menurut bahasa, waqaf artinya berhenti atau menahan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Tanda waqaf dan tanda bacaan dalam Al-Quran. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian waqaf, yaitu berhenti pada akhir ayat atau pertengahan ayat. Nah, lawan kata dari waqaf adalah wasol, yaitu menyambung bacaan. Macam-macam waqaf. Waqaf terdiri atas 5 macam, yaitu waqaf lazim, waqaf jaiz, waqaf muraqabah atau mu'anaqah, waqaf mamnu' dan sakta. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari waqaf lazim. Waqaf lazim artinya harus berhenti. Ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian menemukan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti atau waqaf untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut juga dengan waqaf tam atau waqaf sempurna. Tanda dari waqaf lazim adalah tanda mim. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qauluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi saat sampai sini, fala yahzunka qauluhum, kita wajib berhenti, ambil nafas, baru melanjutkan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi waqaf yang bertanda mim ini kita wajib berhenti. Selanjutnya ada waqaf jaiz. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda waqaf jaiz, kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan wasol. Selanjutnya ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz terdiri atas 3, yaitu jaiz kafi, jaiz tasawi, dan jaiz hasan. Selanjutnya ada waqaf jaiz.
Waqaf jaiz terdiri atas jaiz kafi, jaiz tasawi, dan jaiz hasan. Sekarang kita bahas dulu yang jaiz kafi. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan waqaf jaiz kafi, ia boleh waqaf dan boleh wasol atau diteruskan. Namun lebih diutamakan untuk waqaf atau berhenti. Tanda waqaf ini adalah qaf dan lam ya digandeng. Seperti pada contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Kita boleh berhenti di sini, aydihim. Jadi kita boleh berhenti atau boleh diteruskan seperti berikut. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Jadi boleh berhenti dan boleh diteruskan. Namun lebih baik kita berhenti pada tanda qaf dan lam ini. Selanjutnya ada jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran, menemukan waqaf jaiz tasawi, boleh waqaf maupun wasol. Hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Atau boleh seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi tidak ada yang utama, boleh berhenti, juga boleh lanjut. Selanjutnya ada jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran, menemukan waqaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca waqaf atau berhenti, maupun wasol atau diteruskan. Tetapi membaca wasol atau diteruskan itu lebih utama. Tandanya yaitu shad dan lam. Seperti pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Itu contoh yang berhenti. Namun, lebih utama ketika kita melanjutkan semuanya saja. Seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, seperti itu lebih utama. Selanjutnya, tadi macam-macam waqaf. Yang ketiga ada waqaf muraqabah atau waqaf mu'annaqah. Apabila membaca Al-Quran, menemukan tanda waqaf muraqabah atau mu'annaqah, pembaca harus berhenti pada salah satu tanda waqaf. Nah, tanda waqafnya adalah titik 3 seperti ini. Berhentinya di mana? Boleh di awal, boleh di akhir. Namun, lebih baik ketika berhenti pada kata yang ketika diartikan itu membentuk arti yang sempurna. Nah, bagaimana itu? Nah, lebih baik kita menggurukan bacaan ini karena untuk pemula yang belum bisa berbahasa Arab, kita belum tahu artinya. Maka kita perlu berguru terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi lebih baik
diberhentikan di fih ini untuk menyempurnakan arti dari ayat tersebut. Jenis wakaf yang keempat ada wakaf mamnu. Maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Tanda wakafnya adalah huruf lam alif. Seperti pada ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi rizqo ini harus dilanjutkan karena untuk keterkaitan antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Lalu kemudian ada saktah. Saktah ini mempunyai tanda sin. Apabila membaca Al-Quran mendapati tanda wakaf saktah yaitu sin ini, maka harus berhenti sejenak tetapi jangan mengambil nafas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Jadi berhenti, man raq. Man-nya ini jangan ngambil nafas, jangan seperti ini. Wa qila man raq. Jangan, tapi tetap berhenti tanpa mengambil nafas. Jadi nafas yang pertama tadi disisakan. Wa qila man raq. Demikian penjelasan tentang wakaf dalam Al-Quran. Untuk anak-anak, silahkan kuis yang telah saya buat ini dikerjakan dengan link yang sudah ada dalam layar. Bagi yang belum bergabung dalam Google Classroom Pendidikan Agama Islam kelas 9, silahkan, ini ada kodenya P5ZAAGR. Demikian penjelasan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.